Kenapa enggak? Ada? Udah di mana? Ayo. Iya. Oh, di no. Enggak ada nah. Ini udah apa ya? Ya. Udah mekanisme. Kamu ya? Bapon kereta beres. Mana duka ya, Pak? Belum begini. Izinnya apa gini? Entah kenapa. Ini kok gantungan no ya? Sebenarnya. Halo, tes. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Tim Seleksi Junjung, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Junjung sebagai narasumber kita pada hari ini bersama dengan Bapak Ruswanun dan Pak Dodoy, yang kita hormati teman-teman anggota panitia SN P3K Guru tahun 2022, yang kami hormati Bapak dan Ibu pengawas yang juga hadir bersama-sama kita dalam rangka. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sosialisasi terkait dengan rekrutmen calon guru P3K tahun 2022. Mudah-mudahan sosialisasi yang kita laksanakan hari ini bisa memberikan penjelasan yang cukup untuk kita semua mengikuti seleksi CSN tahun 2022. Kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas dan tim penilai yang kami hormati, mengawali acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai kegiatan kita, mari kita minta kepada Ketua Tim Seleksi CSN P3K Guru tahun 2022 ini sekaligus nanti membuka kegiatan sosial. Ada Bapak Riki Maledi, SSTP MSI, waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih Pak Usman. Kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran Pak. Kedengaran Bu? Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kadis Pendidikan beserta jajaran, ada Pak Sek, kemudian ada Pak Pengawas. Terusnya pada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berbahagia. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya, kita dapat
laksanakan Zoom meeting pada pagi ini. Pada pagi ini dalam rangka untuk seleksi P3K prioritas 2, P2 dan P3. Nanti secara teknisnya akan disampaikan oleh Bapak-Bapak dari Dinas Pendidikan. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku Ketua Tim Seleksi sesuai dengan hasil rapat koordinasi di Jakarta, menindaklanjuti itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sejunjung. Pertama, kita membentuk tim seleksi daerah. Ini sudah kita laksanakan dan sudah kita rapatkan minggu kemarin di Padang. Kemudian hari ini kita sosialisasi dengan tim penilai. Ya, tim penilai yang terdiri dari kepala sekolah, kemudian guru senior, kemudian pengawas, Pak Kadis Pendidikan, dan kami sendiri selaku BKP dari BKPSDM. Kemudian dari apa yang disampaikan dalam rapat kemarin di Jakarta berdasarkan Permen-PAN nomor 20 tahun 2022 tentang pelaksanaan ataupun juknis dari pelaksanaan P3K untuk fungsional guru. Kemudian juga ada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 349 P 2022. Jadi inilah dasar pelaksanaan kita, kegiatan kita untuk penilaian untuk kategori P2 dan P3. Dari jadwal yang diberikan oleh pusat ke kita, memang untuk pengumuman seleksinya itu 5 Oktober sampai 19 Oktober, berarti 15 hari, sampai nanti pas pengumuman pasca masa sanggah. Ini 8 Januari sampai 9 Januari 2023. Oleh karena itu kami selaku tim ketua, langkah-langkah dan proses-proses ini, setiap langkah yang sesuai dengan aturan yang ada harus kita ikuti dan harus kita laksanakan. Oleh karena itu, untuk lebih mengertinya Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dalam pelaksanaan P3K guru ini, nanti akan disampaikan oleh narasumber dari Dinas Pendidikan, Pak Kadis dan tim. Untuk mempersingkat waktu, kami sementara itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Kadis untuk memberikan sosialisasi beserta tim yang ada di jajaran Dinas Pendidikan. Sementara itu, kami serahkan waktu dan tempat kepada Pak Kadis Pendidikan. Baik, terima kasih Pak Kepala BKPSDM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala BKPSDM, kemudian Bapak dan Ibu yang tergabung dalam Panitia Seleksi Jabatan Fungsional P3K Guru tahun 2022. Kemudian juga yang hadir secara offline berada di sini Bapak dan Ibu pengawas SMP dan pengawas SD. Kemudian yang hadir secara daring Bapak dan Ibu kepala sekolah dan guru senior yang sudah ditetapkan sebagai tim penilai. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Yang pertama,
tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BKPSDM bahwa rekrutmen jabatan fungsional guru P3K tahun 2022 ini melibatkan panitia seleksi, baik itu sifatnya panitia seleksi nasional, kemudian panitia seleksi Kemendikbud, kemudian di kita ada panitia seleksi daerah, Panselda, yang sudah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau Bapak Bupati. Nah, atas dasar itu, Pansel juga membentuk tim penilai namanya, Bapak dan Ibu. Tim penilai seleksi jabatan fungsional P3K guru. Tim penilai itu adalah terdiri dari Dinas Pendidikan, BKPSDM, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior di masing-masing sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan memulai dengan menyampaikan yang pertama secara singkat saja nanti, yaitu yang terkait dengan kita menyebutnya istilahnya pelamar. Pelamar yang akan mendaftar pada seleksi P3K guru ini. Nah, pelamar ini adalah intinya dia THL, gitu ya, THL sebagai guru yang akan kita kelompokkan menjadi yang pertama namanya P1 atau prioritas 1. Nah, siapa prioritas 1 ini? Prioritas 1 adalah bisa THL ataupun dulunya di sekolah negeri maupun swasta yang sudah lulus passing grade, pada seleksi atau ujian baik itu 2022. Nah, lulus passing grade ini kita bagi juga menjadi ada 2 kategori, yaitu lulus passing grade atau P1 yang sudah mendapatkan alokasi penempatan. Kalau tidak salah ini jumlahnya ada 301. Kemudian ada P1 yang belum mendapatkan alokasi penempatan. Sudah lulus passing grade, tetapi belum ada formasinya waktu itu. Nah, ini jumlahnya ada sekitar 50 lebih. Nah, ini adalah prioritas pertama. Yang kedua, ada kita kelompokkan menjadi prioritas kedua. Prioritas kedua adalah THK kategori 2. Nah, ini database-nya sudah ada di BKN, pendataannya kalau tidak salah ini sudah dimulai dari tahun 2005. Artinya sisa-sisa THK kategori 2 yang belum diangkat sebagai PNS waktu itu. Ini jumlahnya ada 5, tidak banyak THK kategori 2. Saya ulang lagi, P1 tadi itu adalah yang lulus passing grade. Dulu dia dari mana? Bisa dari THL, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Yang penting sudah lulus passing grade. Kemudian, setelah P2, prioritas 2, ada kita kelompokkan menjadi P3 atau prioritas ketiga. Ini adalah tenaga harian lepas, dia honor di sekolah negeri, kemudian ada datanya di Dapodik, statusnya sebagai guru, dan aktif sebagai guru minimal 3 tahun. Ini masuk ke dalam kategori prioritas 3 atau P3, yaitu guru aktif terdata di Dapodik selama minimal 3 tahun, kemudian di sekolah negeri. Nah, aktif di Dapodik lebih 3 tahun, tetapi dia di sekolah swasta tidak termasuk ke dalam prioritas 3, hanya di sekolah negeri. Nah, ini adalah pelamar gitu. Kemudian, nah saya baru masuk ke slide ya, yang tadi mungkin di slide tidak terlalu jelas disampaikan. Ya, sekarang kita masuk ke slide. Ada 3 jenis mekanisme
seleksi guru P3K ini. Ada 3 jenis. Yang pertama diistilahkan dengan penempatan. Penempatan. Yaitu diperuntukkan bagi P1 tadi yang sudah lulus passing grade. Nah, baik itu yang sudah ada penempatan maupun yang belum ada alokasi penempatan waktu itu. Artinya dia tetap harus ikut mendaftar, sekedar mendaftar. Nah, kemudian yang kedua itu ada jenis namanya seleksi, kesesuaian atau verifikasi. Atau sering juga disampaikan dengan observasi. Observasi. Nah, untuk siapa observasi ini? Ini adalah untuk P2 dan P3. Nah, P2 itu tadi siapa? Itu THK kategori 2. Yang datanya sudah ada di BKN. Kemudian P3 siapa? Seperti kita sampaikan di depan, itu adalah guru minimal 3 tahun di sekolah negeri, datanya ada di Dapodik. Nah, ini adalah P3. Kemudian ada jenis yang ketiga yaitu seleksi atau tes, atau kita sering menyebut CAT. CAT, ini tentu tes tahapan terakhir. Kapan ini dilakukan? Ini adalah bertahap. Ketika di jenis pertama, penempatan ini seluruh formasi belum terpenuhi, maka dilanjutkan dengan observasi. Ketika diobservasi juga seluruh formasi belum bisa terpenuhi, baru dilakukan dengan tes CAT seperti biasa. Jadi ini tidak sekaligus dilaksanakan, tetapi ada tahapan-tahapannya. Nah, melihat dari data, di penempatan ini yang lulus passing grade belum mendapat alokasi penempatan tinggal sekitar 54 orang. Artinya kalau kita melihat data formasi yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB, bahwa jabatan formasi guru itu dari seluruh tingkat secara total, baik tingkat TK, SD maupun SMP untuk Kabupaten Sijunjung adalah sebanyak 928 formasi. Tentu pasti kita akan melakukan tahapan observasi karena masih formasi kita cukup banyak. Nah, nanti bagaimana tahapan observasi nanti akan disampaikan secara detail oleh narasumber yang lain karena kami waktu itu secara bersamaan mengikuti kegiatan sosialisasi ini di Jakarta, ada pengawas, ada kepala sekolah, kemudian ada juga dari BKPSDM dan operator kepegawaian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Secara singkat, pointer yang ingin kami sampaikan adalah itu yang pertama kaitannya dengan pelamar, yang kedua dengan jenis seleksinya. Kalau bagaimana proses observasi, nanti tentu akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Nah, berikutnya, sebelum bagaimana proses observasi, nanti juga akan disampaikan terkait kira-kira bagaimana mekanisme pelamar ini mendaftar. Bagaimana mekanismenya? Karena secara sistem ini melibatkan banyak sekali sistem gitu ya. Nanti akan disampaikan secara detail supaya kita semua mendapatkan gambaran yang jelas oleh Pak Dodo ya. Pas tadi. Dari saya sementara mungkin seperti itu, sebelum nanti dilanjutkan dengan yang lain, kita kembalikan ke moderator Pak Usman atau bagaimana Pak? Silakan. Langsung. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyampaikan kepada kita semua tadi terkait dengan mekanisme seleksi CASN P3K Guru tahun 2022.
Nah, Bapak Ibu, tentu seluruh guru akan bertanya-tanya bagaimana cara mereka untuk memilih formasi atau mendaftar ke dalam formasi CASN yang disediakan. Terus mekanisme pendaftaran juga bagaimana, dan tim penilai melakukan penilaian bagaimana. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita dari Pak Dodoy. Kepada Pak Dodoy, waktu dan tempat kita persilahkan, tapi kita mohon untuk tidak melebihi waktu 60 menit. Karena nanti ada ruang tanya jawab, Bapak Ibu. Udah Pak Dodoy, kita persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mudah-mudahan dengar ya Bapak Ibu. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala BKSDM, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan ya dan Kebudayaan, dan Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, Bapak Ibu pejabat di BKSDM, Bapak Ibu pengawas, dan Bapak Ibu kepala sekolah beserta juga guru-guru atau ada operator sekolah yang mengikuti Zoom ini. Baiklah, saya akan sedikit menerangkan atau menjelaskan tentang alur ya, alur data pelamar. Apakah Bapak Ibu dengar suara saya? Saya sedikit agak apa ya, karena di Zoom ini agak kaku karena tidak kelihatan Bapak Ibu mendengarkan saya. Apakah dengar Bapak Ibu? Dengar. Dengar. Alhamdulillah ya. Dengar. Sudah biasa langsung. Dengar, Baik Pak. Bapak Ibu. Dengar pada Dengar, Pak. Ya, terima kasih. Baik, kasarnya aja ya Bapak Ibu ya. Nanti data SSCASN atau BKN itu terintegrasi dengan data Dapodik. Makanya tadi Share screen udah benar. udah. Di sana beda. Kita beda ya? Sistemnya beda. Yang ini. Baik, maaf Bapak Ibu, itu tadi share screen-nya apa ya? Beda. Kita lihat di sini alur data pelamar. Pelamar harus terdeteksi di Dapodik. Saya lebih akan menjelaskan tentang alur datanya. Nanti untuk bagian teknisnya nanti ada Pak Ruswanon ya. Saya teknis aja di data. Kita lihat nanti si pelamar itu dia primary key-nya atau penghubungnya itu nanti NIK. Jadi data Dapodik itu kan terintegrasi dengan Dukcapil dan BKN dan terintegrasi juga dengan DTKS seperti itu. Teruskan dulu ya. Ini alurnya aja, nanti saya terangkan ke bagian entitas data. Jadi kenapa di sini saya harus menjelaskan Bapak Ibu kepada kepala sekolah. Dapodik itu adalah tanggung jawab kepala sekolah. Tanggung jawab kepala sekolah yang di situ adalah sebagai sumber data
sumber data pokok pendidikan yang nanti akan dijadikan acuan untuk segala jenis bantuan dan juga untuk karir guru, semua di situ ada dari Dapodik. Jadi di Dapodik itu Bapak Ibu di situ akan diterangkan tentang satuan pendidikannya, lokasi tanahnya, peserta didik, kemudian pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian substansi pendidikan gitu ya. Kita dasar hukumnya ini ya Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kemudian Permendikbud nomor 2 tahun 2022 teng petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Kemudian Kemendikbudristek nomor 303/M/2022 tentang petunjuk teknis pendataan pada pendidikan anak usia dini pendidikan dasar. Itu ya. Nah, ini dasar hukum Dapodik Permendikbud nomor 75 itu tentang siswa ya. Kemudian ada juga tentang Satu Data Indonesia, ada juga tentang petunjuk teknis pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Di tengah itu tentang BOS. Nah, sekarang kita karena GTK, yang di sebelah kanan dasar hukumnya Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 tentang kepala sekolah. Tentang Kepsek tidak mengajar kecuali PLT. Kemudian Permendikbud 22/2016 tentang jumlah rombel dan umur siswa. Ini permen-permen ya. Permen 15/2018 itu tentang apa ya? Tentang beban mengajar guru. Artinya apa? Di dalam permen ini semua aturan ini teraplikasi di Dapodik. Jadi sekolah hanya mengentry data, nanti filternya sudah ada permen-permen yang tertera di sini. Seperti Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang beban mengajar guru, pengawas dan kepala sekolah ya. Nanti jika tidak 24 jam, tidak dapat rombel, maka guru tidak akan valid datanya di Info GTK. Nanti kita terangkan detail ya. Dan Permendikbud nomor 16 tahun 2019 tentang linearitas. Jadi linearitas itu tentang linearitas juga ada teraplikasi di Dapodik. Makanya ada guru SMP, IPS, kemudian lulus P3K, dia sertifikasi, lulus P3K SD. Itu dia langsung karena di Permen 16 2019 tidak perlu dikonversi, secara otomatis sertifikasinya atau TPG-nya atau beban mengajarnya diakui di server. Maka bisa dibayarkan. Seperti itu ya. Itu di Permen 16 tentang linearitas. Nah, pemanfaatan Dapodik ini ada, kita tidak perlu terangkan lebih jelas ya. Di sini sudah ada sampai ke kementerian lembaga lain yang akan terintegrasi dengan Dapodik seperti Jaga KPK, Dukcapil, CASN, Menpan, dan Pemda. Nah, ini aturan-aturannya. Ini tentang ada di menu Dapodik ya, tentang instrumen KPK. Juga sekolah harus mengisinya. Terus, nah di sini. Jadi Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu kepala sekolah itu melakukan supervisi dan manajerial terhadap pendataan Dapodik. Jadi karena Dapodik itu tanggung jawab mutlak dari kepala sekolah. Nah, ini kualitas data. Jadi alurnya ya, alur dari GTK, alur
karena sekarang kita berbicara tentang P3K, maka sedikit diterangkan alur data P3K itu. Nah, ini tampilan Dapodik di sekolah Bapak Ibu ya, yang menerangkan jumlah ruang, jumlah guru, jumlah tendik, dan jumlah peserta didik. Berarti di sini ruangannya 11, kemudian jumlah guru 8, jumlah tendik 2, peserta didiknya 157, dan rombelnya 6 rombel. Nah, di sini ya. Nah, di aplikasi ini Bapak Ibu juga mempunyai link. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah banyak yang kalau yang baru belum memperhatikan ini, tapi harus tahu karena ini semua adalah fakta integritas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam menyampaikan data ini. Makanya lembaga lain yang menarik Dapodik ini percaya gitu. Karena nanti pertanggungjawaban seluruh data yang dikirim adalah tanggung jawab kepala sekolah. Ini ya, menu-menunya, menu sekolah, menu Sapras, menu GTK. Kita akan nanti fokus ke GTK aja. Penyampaian data GTK, kenapa Dapodik dipercaya untuk diambil datanya? Karena ini, secara digital setiap pengiriman data sebenarnya Bapak Ibu harus mengetahui si operator itu membuat perjanjian integritas secara digital atas nama kepala sekolah. Jadi setiap mengirim data, klik kirim data ke server, saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku kepala sekolah SDN 1 Muaro menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang dikirim ke server Dapodik Kemdikbud telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan fakta di sekolah yang saya pimpin. Jadi jika yang dihantarkan itu adalah data TMT 2005, berarti Bapak Ibu di sekolah sudah siap dengan berkas pendukungnya, gitu kan? TMT 2005 dan sudah siap dengan SK pembagian tugasnya sebagai bukti bahwa benar guru itu mengajar semenjak tahun itu. Riwayat karirnya sudah ada di situ. Jadi jika Bapak Ibu sinkron, klik lanjut, berarti Bapak Ibu sudah secara digital sudah menyepakati atau sudah menyetujui pertanggungjawaban ini. Makanya data Dapodik yang dihantarkan ke Kemdikbud itu sudah tanggung jawab kepala sekolah. Nah, ya ini ya. Ini telat. Dan baru ya? Iya. Oh, itu pakai link ya. Nah, maaf Bapak Ibu ya. Tapi nanti akan dibagikan juga ini. Intinya ya. Intinya dari yang diterangkan tadi bahwa setiap pengiriman data sekolah itu adalah tanggung jawab kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati, harus mencek operatornya apakah sudah benar. Dan juga Bapak Ibu mempunyai surat pertanggungjawaban mutlak seperti SPTJM ya. Yang hardnya, yang nanti dikumpul ke dinas. Nah ini tampilan entry-nya supaya untuk tahu aja. Kita teruskan ya. Artinya data Dapodik, data GTK itu harus di saat Bapak Ibu memasukkan NIK, maka langsung dicek dulu ke Dukcapil Bapak apakah sudah benar. Jika tidak benar maka Bapak Ibu tidak bisa save NIK. Kalau NIP yang dimasukkan maka akan langsung terintegrasi ke BKN. Jika tidak benar maka akan muncul nanti di info GTK data tidak valid, tidak sesuai dengan BKN ya. Itu tentang alurnya. Nah, kontrol data guru
kontrol data guru itu semua guru harus bisa melihat info GTK ya. Stop lagi. Oh, udah. Info GTK ini adalah kontrol data guru. Jadi Bapak Ibu sambil nyantai malam-malam atau apa cek info GTK-nya apakah sudah linear, sudah mencukupi beban mengajarnya. Nah, beban mengajar yang di sini tadi itu filter dari Permendikbud nomor 15 ya. Kemudian dinyatakan aktif oleh BKN. Bapak Ibu cek semuanya di sini. Nah, di sini udah kelihatan semua data Bapak Ibu di info GTK. Jika ada misalnya yang salah, nah nanti Bapak Ibu misalnya seperti guru calon pelamar P3 ini, dia adalah di bagian verbal ijazah. Jika tidak S1 tetapi di data ini tidak S1 tetapi sebenarnya sudah S1 maka melakukan verbal ijazah. Jadi seluruh keterangan ada di info GTK. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui dan ingat, kontrol data guru adalah info GTK. Jadi operator mengentry nanti masuk ke server Kemdikbud, guru melihat sendiri datanya di info GTK. Jika ada yang salah, kembali lagi ke Dapodik. Seperti itu. Seperti yang merasa masuk nominasi P3K itu kan 3 tahun ke atas. Dilihat di info GTK dulu. Makanya bagi yang pengen melamar P3K itu, cek di info GTK apakah sudah tertera TMT-nya berkisar 3 tahun. Karena syaratnya 3 tahun ke atas. Jika misalnya ada kesalahan entry dari operator, nah diperbaiki. Kemudian sinkron. Tetapi butuh penarikan data lagi oleh GTK. Itu ya Bapak Ibu. Jadi apapun itu tentang data guru, kontrolnya adalah info GTK. Jadi kalau ada yang ngeluh-ngeluh, ke info GTK aja. Kan banyak yang nanya, Pak Dodoy, data saya seperti ini, saya juga lihatnya info GTK ibu-ibu itu nanti, atau bapak-bapak. Kemudian jika ada kesalahan, perbaikinya di Dapodik juga, seperti itu. Nah, terus kita lanjut ya, lanjut ke ini ya, keakuratan data dengan Dukcapil ya, tetap nama peserta didik, jenis kelamin, nama ayah, nama ibu gitu ya, kunci data sama. Nah ini kita kembali ke sini. Nah itu tadi Bapak Ibu alur dari Dapodik tentang GTK yang akan ditarik oleh SCASN BKN. Nah, pertama nanti NIK-nya harus benar ya. Nah, ini tata caranya. Tata cara pendaftaran ini nanti seleksinya dilaksanakan lewat portal SSCASN bkn.go.id. Meski kan sekarang masih belum ya. Belum ada pengumuman kapan resminya dibuka. Kemarin saya GTK katanya seminggu lagi. Tapi mungkin bagian BKSDM juga lebih tahu, nanti kita tunggu informasinya ya. Nomor 2, kemudian pelamar wajib mempunyai email. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian, artinya pemutakhiran data. Jadi yang sudah mempunyai akun bisa melakukan pemutakhiran data. Kemudian bagi pelamar yang belum mempunyai akun, wajib membuat akun menggunakan NIK di laman SSCASN. Jadi nanti kalau sudah dibuka, siapkan aja berkas-berkasnya, kemudian mendaftar di SSCASN. Nanti cara mendaftarnya juga ada di sini, atau nanti akan dibagikan aja ke guru yang bersangkutan, gitu kan. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai tahapan portal SSCASN. Nah, lebih lanjut lowongan seleksi P3K ini akan dilihat pada laman guru p3k.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu biasakan jangan tanya sana sini info ya.
karena kita semuanya berbasis web, maka tanyakan ke webnya aja. Tanyakan aja ke webnya. Jadi supaya Bapak Ibu jangan pusing, kece orang kok gitu. Kata orang yang di sana beda lagi. Nah, untuk itu Bapak Ibu bisa lihat di guru PPK ya, p3k.kemdikbud.go.id. Bisa dilihat di situ nanti apa tentang melamar kapan, apakah sudah bisa, seperti itu. Di situ semuanya nanti. Nah, prioritas pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas adalah sepanjang tersedia dan sesuai sertifikat pendidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat atau kualifikasi akademik dimiliki oleh sekolah tempat tugas, maka pelamar prioritas bisa mendaftar ke sekolah lain. Nah, ini nanti apa ya kelanjutannya ya. Kemudian pelamar memilih jabatan portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan akademik atau sertifikat pendidik berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 4757/B/GT titik 01.01 garing 2022 ya tentang lowongannya. Nah, ini bagi yang ingin mendaftar nanti berkas yang harus disiapkan seperti di bawah ini ya. Scan KTP elektronik asli atau surat keterangan asli yang dilakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Duscapil ya. Kemudian pas foto berwarna ukuran 200 KB. Scan ijazah asli paling rendah S1. Kemudian transkrip nilai asli. Sertifikat pendidik asli ya. Surat pernyataan diketik bermaterai gitu ya. Yang kelima. Itu yang harus disiapkan nanti untuk mendaftar di SSCASN. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak ngantuk ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sebagai informasi jadwal resmi dan lowongan yang dibuka dapat dipantau secara berkala melalui guru ppk.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu jangan tanya aja ke webnya. Dan nanti yang lebih berkompeten lagi misalnya ke BKSDM atau Dinas Pendidikan. Nah, seperti itu ya, supaya Bapak Ibu tidak mendapatkan informasi yang akurat. Biasakan Bapak Ibu itu mendapatkan informasi itu dari sumber yang jelas dan berdasar. Gitu ya Bapak Ibu, supaya tidak panikan lagi, apalagi kita biasakan memberikan informasi itu seperti Dapodik juga berdasar dan tahu sumbernya, jelas sumbernya. Karena informasi itu kan mempengaruhi jiwa. Jika informasinya tidak bagus, maka akan mempengaruhi juga. Nah, ini bisa di-share nanti webnya bagi yang belum tahu. Ini ya, ini proses-prosesnya, alur dari melamarnya, daftar akun, login, kalau bagi yang sudah mendaftar, login, lengkapi biodata, memilih formasi, mengikuti seleksi, dan terus sampai ke portofolio. Ini tentang apanya tidak perlu terlalu detail diterangkan ya. Mungkin yang lebih pas, yang lebih apanya nanti ke penilaian. Ini ya alurnya bisa diikuti aja untuk yang mendaftar di SSACN dengan web ya. Daftar kemudian sscsn.bkn.go.id akun. Nanti bisa diklik aja untuk mendaftar di SSCASN. Bapak Ibu ini nanti dia akan terintegrasi ya ke Dapodik. Ini contoh-contoh kartunya. Nah, ini
ya, login pemilihan jenisnya. Nanti ini akan di-share ke semua sekolah supaya bisa ya, bagi yang belum tahu. Terus sampai juga ini tadi KTP diupload, scan ijazah asli, scan transkrip nilai, pas foto dengan latar belakang merah pas fotonya. Kemudian sertifikat pendidik. Ya bagi yang memiliki ya. Ini ada lagi sampai ke login pemilihan jenis seleksi ya, nanti bisa diikuti di portalnya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti langkah-langkahnya aja, yang penting masuk dulu ke SSCASN kalau sudah nanti dibuka ya. Nah ini dia, nanti kalau sudah terdaftar, maka nanti pelamar P2 dan P3 itu mendapatkan diobservasi dulu atau dinilai dulu seperti ini, Pak ya. Satu, yang akan penilaian kesesuaiannya itu kompetensi, kinerja, latar belakang, kemudian tim penilai, kepala sekolah, guru senior, pengawas, dinas pendidikan, terakhir BKSDM. Nah, tentang penilaian ini nanti akan diterangkan oleh Pak Ruswanon ya, atau Bapak Ibu pengawas ya, yang lebih pasnya nanti. Kemudian nanti ini alurnya. Nah, ini mekanisme itu keseluruhan sertifikasi di sini tidak kelihatan ya. Mekanisme seleksi kesesuaian. Nah, ini yang akan nanti dicek lagi. Kompetensi teknis seperti profesional, pedagogik, sosial, kepribadian, kemudian kinerja, ini nanti bagian Pak Ruswanon ya. Nah, ini jenjangnya. Jenjang akun penilaian ini nanti dimulai dari dinas, kemudian nanti akunnya dari dinas akan dibagikan ya ke pengawas. Dari pengawas nanti akan dibagikan ke kepala sekolah. Nah, guru senior dari kepala sekolah. Itu nanti dilanjutkan oleh Pak Ruswanon ya. Jadi secara teknisnya akun pelamar otomatis dari SCASN ya. Ini udah masuk ke ruangan apa? Tidak. Nah, kayaknya kalau yang ini kita sudah masuk ke wilayah pengawas ya, wilayah Pak Ruswanon. Untuk itu saya materinya kelihatannya sampai di sini aja. Nanti akan ada sesi diskusi, kalau ada nanti Bapak Ibu boleh bertanya ya. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kalimat saya yang kurang pas. Nah, ini juga agak kurang kurang tersusun dengan rapi. Tetapi nanti kita jika ada pertanyaan, jika dapat di form diskusi saya akan terima nanti ada pertanyaan atau pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Sampai di sini aja, kita lanjutkan ke hal yang paling Bapak Ibu tunggu kali, tentang penilaian ini dari narasumber kita, Bapak Ruswanon, pengawas. Sekali lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin kayak dalam puri baskom. Jamuan lah kalau mantus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sama kita hormati Pak Kepala BPB, KPSDM beserta unsur pimpinan lainnya, yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Sekretaris, Bapak dan Ibu pengawas, Bapak Dodai operator, dan Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan Zoom, baik secara Zoom maupun yang mengikuti melalui YouTube, karena ada WA masuk Pak. Kami nggak bisa masuk katanya. Tadi sudah kami WA tadi, disilakan bergabung di link YouTube yang sudah disediakan. Pak Ibu yang kami hormati, terkait dengan rapat koordinasi ini, mungkin dari kita-kita yang akan melaksanakan tugas selaku tim penilai sesuai dengan tahapan yang sudah disampaikan tadi, akan melibatkan pertama tentu Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah ditetapkan melalui SK ya Pak Sek dan Pak Kaban. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu pengawas yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan SK pembagian tugas yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, sekaligus sudah terintegrasi dengan Simtendik dan Depodik ya Pak Dodai. Nah, otomatis Pak Ibu jangan ragu lagi, kami siapa ke pengawas kami. SK sudah ada. Yang kedua juga itu sudah otomatis di Simtendik maupun di Depodik. Kalau Bu Zulhidayati itu mana-mana saja sekolah binaannya, itu sudah tinggal klik saja nanti lagi. Tinggal klik, jangan ragu Pak Ibu, kami tidak punya enggak. Karena SK-nya ini sudah disinkronkan melalui operator yang ada di Dinas Pendidikan, Pak Iwan dan Pak Dodoi. Itu yang perlu Pak Ibu pahami dulu, karena banyak pertanyaan-pertanyaan tentang kecemasan ini. Apalagi Pak Ibu kan sama-sama kita maklumi ya Pak Kaban dan Pak Kadis, kadang-kadang memang sebelum seluruh sekolah ini terjangkau oleh pengawas ke lapangan. Apalagi SD ya Pak Ibu, sehingga ragu, siapa pengawas kami. Karena setiap bulan kemarin terakhir ada transisi juga, perubahan SK pembagian tugas ya Pak Sek. Nah, itu Bapak Ibu jangan cemas. Itu aplikasi ini sudah disinkronkan oleh operator kawan-kawan di Dinas Pendidikan. Yang kedua nanti ada guru senior, juga memiliki porsi di sini, juga memiliki bobot. Jadi kita dibobot Bapak Ibu. Kepala sekolah itu nanti kalau dia menilai, melakukan observasi, penyesuaian, berapa bobot tertinggi itu memang berada di Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Itu Bapak Ibu dan Kepala Sekolah yang tentu lebih memahami, lebih mengikuti perkembangan kawan-kawan kita yang nanti akan ikut seleksi di P3K tahun 2022 ini. Kemudian yang kedua, tentu Bapak dan Ibu guru senior yang sudah ditetapkan oleh kepala sekolah, dan itu Bapak Ibu mungkin sudah memilih sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapabilitasnya, sesuai dengan pengalamannya, Bapak Ibu sudah menetapkan itu. Dan yang ketiga dari kami pengawas satuan pendidikan yang juga akan melaksanakan observasi ini. Pak Ibu, tahapan ini nampaknya Pak Ibu sudah teratur, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kadis, Pak Dodoi. Kita hanya mengikuti lagi Pak Ibu. Saatnya tiba nanti, yaitu ya Pak, tibanya nanti akun itu kan turun. Sekarang posisi akun itu masih berada di Bapak Kepala Dinas dan Pak Kaban. Yang nanti akan kita tentu dari Pak Kadis. Di Pak Kadis akan turun ke kami pengawas. Kemudian kalau sudah perintahnya ya Pak, sudah ada perintah dan instruksinya, nanti kita turunkan ke kepala sekolah. Kepala sekolah nanti secara berjenjang akan diturunkan ke Bapak dan Ibu guru senior. Bapak Ibu, kita sekarang mungkin untuk sesi kami, mungkin dari yang hadir hari itu, yang mendapat porsi itu terkait dengan seleksi dan observasi dan penilaian ini berdua. Yang dari kepala sekolah waktu itu Pak Ishak dari Sumpur Kudus. Sekarang izin ya Pak,
izin karena ada kegiatan dinas luar. Dan kami yang mewakili Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya sudah sering disinggung oleh kawan-kawan di sekolah. Pak, kira-kira apa yang akan dilaksanakan penilaian atau observasi yang akan kami lakukan, kami kerjakan. Pak Ibu, kalau materi sebetulnya mungkin sudah di-share ya Pak Dodai? Sudah di-share ya ke kepala sekolah? Belum ya, nanti mungkin akan di-share terkait dengan bukan mengenai apa itu yang penilaian dan observasi, tetapi kira-kira apa bahan yang perlu Bapak Ibu silakan dibaca, diliterasi untuk memberikan keyakinan kepada kita bersama sehingga kita kuat melaksanakan tugas ini Pak Ibu. Nah, ini yang perlu disikapi oleh kita-kita, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas yang hadir di sini. Kami sudah share ya Pak Ibu materinya. Kira-kira terkait dengan ini apa yang tugas kita. Kemudian untuk guru senior juga Pak Ibu silakan sekolah karena kriterianya di sini tidak ada. Guru senior itu yang penting ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan penilaian kepala sekolah. Tidak ada kriterianya, golongannya ini, masa kerja ini tidak ada ya Pak. Tidak ada ditemukan seperti itu Pak Ibu. Bapak Ibu, kita di sini mungkin masuk kepada kita, tugas kita nanti yang akan kita hadapi ketika masa waktunya tiba, yaitu Pak Dodai sampaikan tadi, nanti ya Pak Dodai akan datang waktunya untuk guru P3K-nya mungkin akan masuk ke akunnya, pemberitahuannya, tahapan dan sebagainya, untuk kita juga akan diinformasikan. Kita bekerja Pak Ibu, jangan cemas. Kita sudah dituntun nanti oleh panitia seleksi nasional, sudah terbentuk. Kemudian ada panitia seleksi daerah, Panselda, dan ini langsung Bapak Ibu di bawah BKPSDM dan Dinas Pendidikan yang membidangi. Kemudian sudah dibentuk juga panitia tim penilai ya, tim penilai dan tim observasi yang juga sudah ditetapkan oleh panitia seleksi daerah. Jadi Pak Ibu SK-nya sudah ada dan kita mungkin agak nyaman bekerja nanti Pak Ibu, sudah jelas apa tugas dan pokok kita. Yang pertama Bapak Ibu, terkait dengan seleksi ini kita diberikan tugas untuk mengobservasi. Tentu pertanyaannya, apa yang harus kita observasi? Apa yang harus kita nilai terhadap calon-calon yang akan mengikuti seleksi P3K yang datanya nanti akan clear ya Pak Dodai, clear nanti akan dijelaskan lebih lanjut mungkin siapa-siapa saja orangnya, berapa jumlahnya, mungkin segala macam Pak Ibu nanti akan dijelaskan. Kalau tidak sekarang tentu di waktu yang atau tempat yang setelah ini. Bapak Ibu, kita ditugaskan nanti menyeleksi terkait dengan kompetensi guru. Tentu yang pertama kompetensi, yang kedua kinerja. Terkait dengan kompetensi, kita tetap merujuk kepada undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang nomor berapa Ibu? Nomor berapa? Bu, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu SMP, undang-undang nomor ya, undang-undang nomor 5 tahun 2000. Ya, undang-undang ya, yang pertama dasarnya undang-undang nomor 14 tahun 2000 tentang guru dan dosen, pasal 8 sampai pasal 10. Kompetensi guru itu ada 4. Berjenjang kepala sekolah 5 sampai ke pengawas 6. Yaitu meliputi kepribadian, sosial, profesional, dan pedagogik. Ada 4 Pak Ibu. Nah, itu yang akan kita amati nanti. Bagaimana cara mengamatinya, bagaimana cara menilainya, nanti pertanyaan sudah sedia ya Pak. Sudah tersedia, kita hanya lagi nanti tidak melaksanakan wawancara Pak Ibu. Kita hanya mengisi, menentukan terhadap pilihan-pilihan option yang sudah disediakan. Option ini kita Pak Ibu, kalau yang sudah kita terima kemarin, kita tidak tahu. Apakah itu nanti pilihan kita itu nilainya 10, nilainya 9, 8, kita tidak tahu Pak Ibu. Kita hanya ditugaskan untuk menyesuaikan, mencocokkan terkait dengan kompetensi guru sesuai dengan pertanyaan yang diberikan kepada kita. Ya, silakan diisi saja Pak Ibu. Jangan cemas. Contoh-contohnya nanti di materi yang kami kirim sudah ada Pak Ibu. Tapi kalau di contoh yang ada itu hanya 1 atau 2 ya Pak Kadis.
Dan sementara kompetensi guru itu sangat banyak sekali indikator-indikatornya. 4 kompetensi tadi Bapak Ibu lihat nanti, tolong dibaca-baca lagi, mengingatkan kembali kita sebetulnya, mengulang-ulang lagi kita sebetulnya Bapak Ibu. Karena ini kan sudah sering kita pelajari, kita bahas, kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Tentu kita akan coba mengingat kembali. Kalau terkait dengan pedagogik, ada pertanyaan-pertanyaan nanti observasi guru P3K yang terkait dengan kompetensi pedagogik, kira-kira indikator dan ruang lingkupnya apa saja. Nah, itu yang perlu dipahami terlebih dulu Pak Ibu. Dan ini perlu di awal ini kami sampaikan kepada Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu masuk ke ranah waktu observasi itu tidak terlalu lama mengkliknya ya Pak. Mengkliknya sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan masa observasi terhadap Bapak Ibu guru kita. Misalnya contoh terkait dengan pedagogik, bagaimana terhadap kemampuan Bapak Ibu guru kita ini menguasai karakteristik peserta didik. Itu Bapak Ibu pengawas, bagaimana guru kita ini menguasai karakteristik pendidiknya bagaimana. Itu tentu Bapak Ibu yang tahu. Baik itu aspek intelektualnya, emosionalnya, sosial, moral, fisik dari Bapak. Itu kita apakan nanti Bapak Ibu? Kita kuasai ya. Kemudian terkait juga dengan penguasaan teori belajar daripada Bapak Ibu guru kita, menguasai dia teori belajar atau tidak. Kemudian Bapak Ibu menguasai dia tentang komunikasi peserta didik, melaksanakan pembelajaran yang mendidik atau tidak dia Pak Ibu. Nah, ini kita lihat nanti, ini barang ini kami ingatkan kembali Pak Ibu, supaya nanti kita memiliki ranah yang tepat terkait dengan ini. Kemudian Bapak Ibu, sepertinya nanti ini akan kami baca di artikel ya Pak Ibu. Yang kompetensi ini katanya nanti akan menyesuaikan dengan pembelajaran abad 21. Ya, Permen itu kan sudah undang-undang itu kan tahun 2005. Tapi nantinya sepertinya nanti kita akan banyak pertanyaan-pertanyaan itu akan menyentuh tentang pembelajaran abad 21, pembelajaran sekarang yang kita laksanakan seperti itu Pak Ibu. Karena kompetensinya tetap sama, sementara model-model yang akan dikembangkan itu oleh guru kita Pak Ibu, nanti dia akan mengacu kepada pembelajaran 421. Nah, Ibu, itu tolong dipahami juga. Kalau kita lihat di slide materi ini Pak Ibu, kan sudah jelas nih Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, kompetensinya ada 4, indikatornya jelas, kepribadian, pedagogi, personal, Bapak Ibu, kebiasaan, refleksi, kemampuan merefleksi, untuk manajerial, berkomunikasi, bagaimana bekerja sama, bagaimana untuk perilaku guru yang tidak diskriminatif dalam mengajar, kemudian dalam terkait dengan profesionalnya, menguasai struktur materi, menguasai struktur kurikulum, menguasai teknik-teknik evaluasi dan sebagainya Pak Ibu. Ini barangkali ranah nanti yang akan kita evaluasi atau kita observasi dalam seleksi P3K yang waktu dan tempatnya nanti mungkin akan sesuai yang disampaikan Pak Kaban tadi. Pelaksanaannya itu Oktober, Pak. Ya, Oktober. Ya, jadwalnya masih tentatif, tapi diperkirakan ini Bapak Ibu, yaitu, bukan Pak, 24 November sampai, ya ini Pak, ya kan, 23 Desember tahun 2022 ini Bapak Ibu. Ini yang mungkin yang akan kita laksanakan. Tapi proses-proses sebelumnya tentu sudah diatur oleh panitia seleksi ya Pak Kaban. Sudah diatur oleh panitia seleksi. Kita mungkin akan disampaikan saja nanti mungkin melalui WA apa yang akan kita ikuti tahapan berikutnya. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat-lihat di sini contoh instrumen seleksi dalam melakukan, ini salah satu contoh, dalam melakukan pendekatan kandidat
atau melaksanakan mencatat kekurangan. 2, meminta masukan. Ini contoh studinya ya, contoh bentuk daripada pertanyaannya besok. Misalnya Bapak Ibu guru kita itu yang menjadi tugas observasi kita masing-masing, kepala sekolah, guru senior, dalam melakukan pendekatan. Pak Dodoi, tolong Pak Dodoi. Ini masih ada Pak Dodoi. Mana? Turun ke bawah lagi. Oh, itu apa nih? Seleksi kesesuaian. Iya, contoh instrumen seleksi kesesuaian atau yang akan kita laksanakan nanti. Dalam melakukan pendekatan, ya istilah ini calon ini itu kan di kandidat. Kandidat melakukan ya mencatat kekurangan. Ini kita tidak tahu ya 2 ini contoh ya Pak. Ini contoh ya, contoh apakah seperti ini nanti kita Pak Ibu kita ikuti saja nanti. Mencatat kekurangan dalam melakukan pendekatan. Kandidat atau guru kita tadi, guru P3K itu mencatat kekurangan. 2 pilihannya meminta masukan untuk perbaikan individu secara berkesinambungan. 3, melaksanakan refleksi bersama serta meminta masukan. Kemudian selalu meminta pendapat tentang diri sendiri. Ini kita tidak tahu Ibu. Nanti kita hanya klik saja lagi. Mungkin nanti ada kemungkinannya yang guru senior mengklik ini, yang guru kepala sekolah mengklik ini, ada kemungkinannya. Dan guru pengawas mengklik ini. Ya, kita tidak tahu Pak Ibu. Porsinya nanti akan diatur. Ini aplikasi ya Pak. Secara aplikasi akan ditentukan. Bapak Ibu kita hanya lewati saja dulu. Lewati. Setelah itu nanti akan ada tim di atas itu yang akan melaksanakan penilaian. Aspek-aspek yang Bapak Ibu nanti terkait dengan perilaku, ini yang perilaku ya Pak Ibu, bagaimana dengan orientasi pelayanan. Yang kedua, bagaimana dengan komitmen. Yang ketiga, bagaimana dengan kerjasama serta kepemimpinan dari Bapak dan Ibu kita yang akan menjadi kandidat di P3K tahun 2022 ini. Ya kita nanti Bapak Ibu, ini ada skemanya, skor kinerjanya, kita tidak tahu ini bagaimana nanti Pak Dodoi. Ini sudah, ini kan contohnya ya Pak. Contoh ya, nanti bagaimana, apa namanya istilah menilainya, format menilai segala macamnya, ini belum bisa ya Pak Dodoi. Iya. Ini Ibu, dari jawaban yang kita laksanakan nanti akan diolah seperti ini. Akan diolah langsung seperti ini. Nah, kita tidak tahu Ibu, kalau kita sebagai tim penilai tidak mempunyai kewenangan terhadap ini. Kita tugasannya kita melaksanakan observasi dan kesesuaian saja. Apakah sudah cocok atau belum ya kita silakan isikan. Ya kan Ibu? Ini barangkali Bapak Ibu dari kita tim penilai Pak, ya ini mungkin Pak lah ya nanti ya Pak, ini ya nanti ditambahkan nanti kekurangan nanti Pak Ibu akan tambahkan lagi oleh Pak Kepala Dinas, karena waktu itu kita dapatkan ya Pak pesertanya lebih dari ribuan ya Pak Ibu, ratusan kita dengarkan materi ini. Kalau duduk bagian belakang kita dapat, ya kita agak apa sebetulnya ada contoh-contoh isian ini ada ditampilkan kemarin, bobotnya berapa, ininya berapa. Tapi Pak kira Pak Ibu kita nanti ikuti saja di materi yang sudah di-share itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih paham. Mungkin untuk sementara itu Pak Sek yang dapat kami sampaikan. Mari kita persiapkan Pak Ibu, kita yang dilibatkan di sini, yang sudah dapat kepercayaan di sini dari pemerintah daerah, kita coba mempersiapkan diri kita lagi. Mudah-mudahan penilaian dan observasi yang dibebankan kepada kita, pekerjaan ini dapat kita laksanakan secara jujur, dengan integritas yang bagus, dan tentu kita tidak ingin diskriminasi ya Pak, terhadap pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada kita. Demikian saja dulu, kita serahkan lagi kepada Pak Sekretaris. Mungkin ada tambahan dari Pak Kadis, Pak Dodoi, atau yang kawan-kawan dari BKPSDM yang juga hadir bersama di
kegiatan kemarin. Demikian saya, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, itu penjelasan dari narasumber kita tadi cukup jelas dan lengkap. Narasumber kita menjelaskan pertama terkait dengan mekanisme seleksi. Pak Kepala Dinas tadi sudah menjelaskan siapa itu yang termasuk prioritas 1, siapa yang termasuk prioritas 2, siapa yang termasuk pada prioritas 3. Kemudian Pak Dodoy tadi sudah sangat jelas apa yang harus dilakukan oleh guru-guru kita sebagai pelamar. Kata kunci Bapak Ibu yang perlu kita laksanakan oleh guru kita adalah yang pertama pantau data di Info GTK. Yang kedua adalah perbaiki kalau ada data yang belum benar. Itu yang bisa kita lakukan saat ini. Kemudian selalu pantau jadwal melalui http guru-p3k.go.id. Nah, ini informasinya selalu ada di situ. Yang ketiga, tadi narasumber Pak Ruswanon juga telah menyampaikan dengan cukup jelas kepada kita, kepala sekolah, pengawas, dan guru senior sebagai tim penilai, bagaimana cara melakukan penilaian, dan apa-apa saja kompetensi guru yang akan dinilai, apa saja aspeknya yang akan dinilai, juga sudah disampaikan dengan jelas kepada kita semua oleh narasumber kita tadi Bapak Ruswanon. Namun Bapak Ibu, walaupun sudah jelas disampaikan tadi, karena ini terdokumentasi melalui live YouTube, Bapak Ibu bisa nanti download, dan kami memohon kepada kita semua, kepala sekolah, untuk memutar ulang ini kepada seluruh guru kita yang ada di sekolah. Nanti kalau ada keraguan setelah sesi ini selesai, mungkin kita bisa bertanya jawab, baik itu melalui WhatsApp atau komunikasi langsung dan lain sebagainya. Tapi tentu kita berharap dengan dokumen ini kita berulang-ulang, kita coba jelaskan kepada guru-guru, saya kira guru kita sudah siap untuk melakukan pelamaran kepada formasi yang akan dia pilih. Bapak Ibu yang kami hormati, itu sekedar pengantar menjelang kita berdiskusi. Kami yakin walaupun narasumber kita sudah menyampaikan dengan cukup jelas, namun kalau Bapak Ibu tim penilai, baik itu kepala sekolah maupun guru senior yang merasa ragu dan membawa aspirasi dari teman-teman guru kita, maka Bapak Ibu kita buka peluang untuk tanya jawab dengan catatan tentu menyampaikan raise hand terlebih dahulu, dan setelah ditunjuk nanti menyebutkan nama dan jabatannya apa, juga termasuk sekolahnya di mana. Nah Bapak Ibu, untuk kesempatan ini supaya nanti tidak kelupaan narasumber kita untuk menjawab, maka Bapak Ibu kita beri untuk 2 kesempatan saja dulu. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand, dan nanti setelah kami tunjuk, silakan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun komentarnya. Silakan Bapak Ibu. Kita mulai dari Muhammad Nur ya. Yang baru aja ya. Yang hidup video aja ya. Silakan Bapak Ibu yang hidup video saja. Berarti Bapak Muhammad Nur hadir di dalam ini? Nggak hadir ya? Helmi Edison hadir dalam ruang Zoom? Ya. Yang pertama kita persilakan kepada Ibu Nelma Bedra. Enggak ditarik lagi ya, ditarik lagi. Atau sudah sangat jelas penjelasan dari narasumber kita tadi? Ya Pak. Mana ini? Ya, dari Ibu Nelma Bedra, kita tunggu satu lagi biar bisa langsung nanti berurutan secara langsung ya. Yang kedua, mana ini? Kok hilang dia? Ice ya, Ice Tresnawati. Sekali lagi kami mohon sampaikan,
namanya, kemudian sekolahnya di mana, kemudian jabatannya sebagai kepala sekolah kah atau guru senior. Silakan dimulai dari Ibu Nelma. Oke, Pak. Tarik lagi Ibu Nelma ini. Ya, Pak. Galak sama puas. Bu. Terima kasih, Pak, atas Ya, kesempatan ya yang silakan Bu Nelma. Ya. Saya dari SMP 28 Sijung. Di sini mau lebih memahami lagi tentang kriteria penilaian untuk guru yang ke P3, Pak. Di sini di SMP 28 ada 2 orang guru yang menurut penilaian yang 3 tahun terakhir. Bu Nilma, untuk login satu Zoom aja Bu di ruangan itu Bu. Soalnya dia suaranya feedback Bu. Baik Pak, saya ulangi di sini pertanyaannya. Mengenai yang status P3 ini Pak, di SMP 28 ada 2 orang yang menurut kriteria yang minimal 3 tahun, itu ada 2 orang. Yang pertama memang beliau baru terdaftar di Dapodi 2021, otomatis beliau tidak masuk P3K. Dan 1 orang lagi ada yang beliau di Dapodinya 2019. Apakah beliau terhitung sampai 2022-nya 3 tahun atau hanya sampai 2021, Pak? Karena yang saya lihat di histori riwayat pekerjaan itu diisi sampai 2021. Kalau memang benar sampai riwayatnya 2021, otomatis yang di data Dapodinya awal 2019 beliau tidak masuk kategori P3, Pak. Atau memang bisa dimasukkan kepada masa kerja atau riwayatnya yang 2022, Pak. Mungkin itu sebagai penjelasan yang lebih konkret bagaimana kan nanti kami menjelaskan kembali kepada guru yang terdata di 2019, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Nelma. Kemudian pertanyaan kedua mohon di mute dulu Bu Nelma. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua dari Ibu Ice Trisnawati. Silakan Bu Ice. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ini Pak, saya Martalena dari SD 2 Tanjung Gadang. Di mana di sini saya memakai akun operator ya Pak, soalnya akun saya nggak masuk. Kemudian lagi yang izin bertanya Pak, di sini saya ingin menanyakan dari penyampaian bapak-bapak tadi hanya mengenai guru ya Pak. Semuanya. Bagaimana dengan tenaga operator dan tenaga perpustakaan Pak? Hanya itu Pak pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nelma Medra dari SMP 28 dan Ibu Martalena dari SD 2. Ada 3 pertanyaan tadi. Pertama dari Ibu Nelma Medra. Mohon diulang tentang kriteria penilaian untuk guru P3K. Nanti kami mohon kepada Bapak Pengawas, Pak Ruswanun untuk memberikan penjelasan ulang. Kemudian yang kedua, terkait dengan Dapodik, ada guru kita yang terdaftar awal tahun 2019. Apakah dianggap sekarang dia masuk kategori P3? Karena P3 tadi lebih dari 3 tahun, kami mohon Pak Dodoi untuk menjelaskan nanti. Kemudian yang kedua dari Bu Martalena, tentang operator dan tenaga pendidik lainnya Pak. Ini kita mohon Pak Kepala Dinas nanti untuk memberi penjelasan. Bapak Ibu, karena ini satu mic-nya mungkin berurutan aja Ibu ya. Ya Bapak Ibu ya. Kita mohon terlebih dahulu kepada Bapak Ruswanun untuk mengulang kembali tentang kriteria penilaian untuk guru kita P3K. Silakan Pak.
Oke, yang pertama terkait kriteria P3 tadi ya. P3 itu seperti kami sampaikan di depan, yaitu yang pertama yang bersangkutan honor di sekolah negeri. Sekolah negeri. Kemudian ada datanya di Dapodik, statusnya aktif sebagai guru dengan minimal sebagai guru itu 3 tahun atau setara dengan 6 semester. Ya, 6 semester atau setara 3 tahun. Nah, ini akumulatif, artinya sangat mungkin akan ada THL ini yang awalnya mungkin dia guru, kemudian karena sesuatu hal dialihkan menjadi tenaga teknis lainnya, misalnya operator gitu ya. Kenapa bisa demikian? Ya sangat mungkin di sekolah yang bersangkutan itu ada guru yang masuk karena mutasi dan sebagainya, sehingga sudah cukup oleh guru, sehingga dia biasanya kan tidak mungkin ini diberhentikan, dialihkan statusnya menjadi operator. Nah, sangat mungkin juga berikutnya dia karena kekurangan guru lagi, karena kekurangan guru lagi, misalnya ada yang pensiun gurunya, tentu gurunya kurang lagi. Maka bisa jadi yang bersangkutan statusnya dialihkan lagi menjadi guru. Kumulatif guru ini minimal 6 semester atau setara dengan 3 tahun. Itu menjadi kriteria P3K. Artinya bukan masa kerja keseluruhan gitu ya. Artinya aktif sebagai guru itu 6 semester atau setara 3 tahun. Nah, itu yang dimaksud. Nah, Bapak dan Ibu tentu tidak perlu cemas karena ini basis datanya semuanya data elektronik, yaitu data Dapodik. Dan seluruh sistem yang terlibat dalam proses ini, baik itu sistem Dukcapil, pengecekan NIK, SS, CASN, SIM Tendik, kemudian SIM P3K, seleksi ini saling terintegrasi. Artinya semua parameter itu by system, tidak bisa dibuat-buat. Termasuk juga kalau misalnya, karena di sini banyak sekali juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, sangat dimungkinkan di akhir-akhir minggu ini akan ada pihak-pihak yang mungkin gitu ya meminta tolong Bapak dan Ibu. Tolong masukkan data anak saya statusnya sebagai guru di Dapodik. Itu sangat mungkin. Tetapi dipastikan itu pasti tidak bisa. Karena mengubah status menjadi guru itu bukan hanya merubah salah satu parameter, tetapi parameternya banyak. Ada SK pembagian tugas, ada jumlah jam mengajarnya, kapan dia mengajar, tentu tidak bisa hanya merubah statusnya saja. Dan ini semua basis datanya tentu Dapodik. Artinya itu ketika dalam satu sekolah ada 2 orang THL yang memenuhi kriteria sebagai P3, ya tentu semuanya punya hak dan bisa mendaftar untuk diobservasi. Termasuk ketika yang bersangkutan mendaftar nanti, sudah secara otomatis sistem akan mengkategorikan yang bersangkutan dia sebagai P1, P2 maupun P3. Bukan panitia seleksi gitu. Ini semuanya sudah sistem. Tidak ada panitia seleksi merubah-rubah itu tidak bisa. Sudah semuanya berdasarkan data-data yang ada. Ini sudah by system gitu ya. Kemudian itu yang pertanyaan pertama tadi saya rasa sudah sangat jelas. Kemudian yang kedua yang Bu Marta
Bu Marta, Bu Martalena, Pak. Martalena, Martalena, mohon maaf. Pak. Ya, Bu Martalena. Ya, Yang disosialisasikan saat ini adalah khusus jabatan fungsional guru P3K. Sebagaimana diatur oleh Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022, kemudian diatur juga dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 349 tahun 2022, khusus guru P3K. Tenaga yang lain bagaimana? Sampai saat ini belum ada petunjuk kapan proses seleksi untuk tenaga teknis lainnya. Ini hanya untuk guru yang melalui mekanisme observasi itu. Mungkin itu sementara. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin itu Kades Rina. Baik, Bapak dan Ibu, cukup jelas ya, Bu Nelma Bedra dan Ibu Martalena. Kita lanjut untuk dua penanya. Pertama, Bapak Epitra dari SMP 28 Sijunjung. Yang kedua, satu ya. Satu aja dulu Pak Kades. Pak, silakan Pak Epitra. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak pertanyaan saya. Yang pertanyaan pertama dari guru senior kayak tadi itu tidak terjawab Pak. Karena guru saya tuh memang bukan akumulasi Pak. Tapi memang dia baru karena baru tamat kuliah dan langsung mengajar Pak. Itu yang tadi Pak. Langsung mengajar baru 1 tahun atau 1,5 tahun Pak. Itu pertanyaan yang pertama yang belum terjawab Pak. Pertanyaan yang kedua, di sekolah kita itu ada dua guru Pak, guru agama. Yang kita butuhkan itu kan dengan rombel 6 itu kita hanya butuh 1. Berarti salah satu harus gugur Pak. Dan mereka kedua ini mempunyai lama mengajarnya sama Pak. Lama mengajar sama. Kemudian kalau salah satunya kita tidak butuhkan, dan bagaimana nasib mereka itu Pak? Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Epitra, Kepala SMP 28. Mungkin ada 2 pertanyaan Pak. Mohon dijelaskan kembali Pak. Terima kasih. Baik, Pak Fitra. Yang pertama belum terjawab tadi ya. Saya jadi bingung, belum terjawabnya yang mana. Ketika dia baru belum memenuhi 3 tahun, tentu by system dia tidak bisa mendaftar. Nah, makanya yang menentukan bisa mendaftar atau tidak itu aturannya sudah ada, tetapi prosesnya bukan manual oleh sistem. Ketika di sistem terdeteksi dia kurang dari 3 tahun, walaupun ada di Dapodik, walaupun sudah mengajar gitu ya, tentu secara sistem juga akan terseleksi sendiri, tidak bisa mendaftar begitu. Nah, ketika status aktif sebagai guru kurang dari 3 tahun atau setara 6 semester gitu. Nah, ini bukan proses manual, artinya seleksi administrasi pun ini berdasarkan data yang ada di sistem. Makanya jauh-jauh hari juga selalu disampaikan Dapodik. Maksudnya adalah itu salah satunya. Kemudian kasus yang kedua, dalam satu sekolah ada 2 THL, sama-sama guru PAI. Ketika dua-duanya memenuhi syarat, artinya minimal tentu masuk kategori P3. Ya, 3 tahun ada di Dapodik, di sekolah negeri, tentu dua-duanya bisa mendaftar. Nah, sekali lagi, ketika mendaftar ini bukan otomatis yang bersangkutan langsung lulus.
makanya ada proses namanya observasi, yaitu penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas, dinas pendidikan, dan BKPSDM. Jadi ini ada prosesnya, proses seleksinya itu namanya observasi. Jadi ketika dia memenuhi syarat secara sistem, dia minimal masuk kategori P3, ya dia bisa mendaftar dan bisa memilih formasi. Mana yang mau dia pilih formasinya gitu. Nah, ini yang dimaksud demikian. Bukan berarti ketika mendaftar otomatis dia lulus sebagai P3K, ya belum tentu, tentu diobservasi. Nah, setelah diobservasi, ya nanti pasti ada namanya passing grade. Tidak otomatis seluruh yang mendaftar itu bisa terpenuhi passing grade-nya. Tentu akan dilakukan nilai ambang batas, passing grade-nya berapa. Termasuk ada perankingan. Ketika yang memenuhi passing grade lebih banyak dari formasi yang tersedia, ya nanti akan ada passing grade yang dapat penempatan dan passing grade yang belum dapat penempatan. Ini di ranking begitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan penjelasan sementara. Atau ada tambahan Pak Dodo? Mungkin Dapodik ini mungkin. Itu selesai berbicara. Baik, saya akan menambahkan karena ini sifatnya sistem ya, Pak Evitra. Tadi pertanyaan tentang TMT. Kemudian tentang, sekarang ini kita sebenarnya berbicara nominasi data, Pak Evitra ya. Nominasi data yang dianggap P3 itu adalah yang 3 tahun ke atas. Di dalam perut server kita belum tahu sebenarnya yang mana yang benar-benar valid dianggap. Nah, dianggap data itu sebagai calon pelamar atau sebagai pelamar. Kalau sekarang ini namanya calon pelamar, Pak Evitra. Jadi ada kemarin cut off Dapodik untuk data P3K seluruh operator tahu itu ya. Cut off Dapodik untuk P3K pertama itu adalah Desember tahun 2021. Kemudian dimajukan lagi cut off Dapodik P3K Juni 2022. Dan terakhir kemarin cut off Dapodik untuk penarikan data P3K 11 September. Nah, artinya apa? Artinya kalau sudah cut off Dapodik berarti sistem. Data yang dikirim, logikanya data yang dikirim dari sekolah masuk ke server Kemdikbud nanti itu terintegrasi dengan SSCSN. Jadi sekarang ini kenapa belum ada aba-aba bisa melamar? Karena sekarang SSCSN atau BKN belum menarik data Dapodik. Makanya sekarang kita jika memasukkan NIK guru belum bisa melamar. Nah, artinya di sini saya cuma menyampaikan secara sistem juga buat Bu Nilma Bedra. Dari pertanyaannya itu tadi kita seperti ini bisa seperti indikasinya misalnya dinas atau BKSDM nanti sebagai verifikasi dari data. Tidak, itu terverifikasi secara sistem aja. Itu Pak Evitra. Nah, jika memang dia terdatanya 1 tahun, dia tidak akan, secara logika tidak akan masuk. Entah nanti server error. Artinya apa? Server error nanti butuh komunikasi lagi gitu. Seperti biasa kan, Dapodik mudah-mudahan tidak. Jadi semuanya adil. TMT 2019 berarti sudah 3 tahun kan. Dan untuk penghitungan apa ya TMT itu Bapak Ibu juga sampaikan riwayat karir diisi. Riwayat karir selalu diisi. Kemudian pada kepegawaiannya. TMT kepegawaian. Tapi semua harus ada berkasnya. Setiap huruf data yang masuk ke Dapodik itu tanggung jawab kepala sekolah, maka harus ada berkasnya seperti itu. Itu aja Pak Evitra masalah sistem. Inti
ini semuanya by system, tidak ada manual, tidak ada dari wali nagari, kantor jorong, atau kepala sekolah, tidak bisa minta tolong. Karir guru adalah itu tuh guru sendiri yang menentukannya ya, berkasnya. Itu aja, nanti kalau ada hal lain akan dijawab lagi. Makasih. Kita mungkin ke Bu Nil lagi, Nilma ya dari SMP 28 tadi, mungkin perlu kita ulang lagi, kita ingat lagi pertanyaan Bu Nil terkait dengan penilaian tadi. Ya, Bu Nil, kita mungkin di sini ditugaskan hanya menyesuaikan terhadap background check yang sudah disediakan. Artinya ini pertanyaan-pertanyaan sudah tersedia nih. Sudah tersedia. Kita tugas hanya lagi menyesuaikan dengan kompetensi guru yang menjadi kandidat di sini. Kita akan disandingkan dengan kompetensi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 serta Undang-Undang ASN. Itu terkait dengan teknis, manajerial, dan sosial kultural. Ibu, kita diperas, nanti ada pertanyaannya, ini apanya? Tanya. Jadi Pak Ibu tidak usah cemas, tidak usah ragu, kita tidak usah juga, kita kapasitas kita di sini bukan menguji, ya, kita hanya menyesuaikan, mencocokkan pertanyaan-pertanyaan yang disediakan nanti dengan guru yang menjadi tanggung jawab kita yang kita amati. Ya, ini mungkin untuk Bu Nil, yang kami sampaikan dari awal tadi mungkin untuk mengingat-ingat saja. Kalau yang kepribadian itu apa indikatornya, pedagogi itu apa indikatornya, profesional itu apa indikatornya, sosial itu apa indikatornya. Mungkin itu ya Bu Nil. Bu Nil dari SMP 28, juga mungkin Pak Epitrah tadi juga menyinggung, ada pertanyaan yang belum dijawab, mungkin kami sudah menambahkan. Atau mungkin Pak Kadis masih ada yang sampaikan, Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Menambah, karena ada beberapa yang menanyakan lewat chat di YouTube ya, mungkin sekalian kita jawab. Yang pertama ada Bu Endang Widyarti. Ini bertanya, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, di sekolah saya ada 4 orang calon guru P3K. Apakah penilaiannya dari sekolah asal semuanya atau ada pembagian banyak guru yang dinilai? Langsung kita jawab. THL yang akan menilai adalah kepala sekolah yang bersangkutan, guru senior yang bersangkutan di sekolah itu, dan pengawas. Ya, pengawas di yang menjadi wilayahnya gitu ya. Artinya THL di situ dinilai oleh kepala sekolah di situ, dinilai oleh guru di situ, dinilai oleh pengawas. Nah, jadi saya rasa cukup jelas, tidak akan dinilai oleh kepala sekolah lain gitu. Semuanya dinilai oleh kepala sekolah dan guru senior masing-masing. Kemudian ada juga yang bertanya ini, Pak, teknik menilainya apakah melakukan pengamatan langsung selama 2 hari atau hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di aplikasi tentang guru yang dinilai? Ya, ini bertanya tapi langsung dijawab. Jadi penilai, guru senior dan kepala sekolah termasuk pengawas itu sifatnya hanya mencocokkan ya, mencocokkan instrumen penilaian itu tadi sebenarnya sudah disinggung, total soalnya itu berkemungkinan ada 27 soal. 27 soal yang dikelompokkan ke dalam 4 aspek tadi, ada pedagogik, profesional, sosial, kepribadiannya. Ini penilai hanya mencocokkan pertanyaan itu dengan kondisi kandidat, pelamar yang bersangkutan. Nah, ini sekalian menambahkan penjelasan sebagai contoh misalnya ya. Ini hanya misalnya. Karena soalnya itu sampai sekarang nanti hanya tahu ketika sudah waktunya menilai. Yang membuat soal bukan Panselda, tetapi Panselnas, Panitia Seleksi Nasional. Pertanyaannya seperti apa tidak diberitahukan, hanya muncul ketika jadwal penilaian. Ya, penilai hanya bisa melihat nanti. Artinya sekarang pun nggak tahu seperti apa pertanyaannya. Sebagai contoh, ini hanya contoh saja sekali lagi Bapak dan Ibu.
Misalnya saya selalu mencontohkan hal-hal seperti ini. Misalnya pelamar ketika menghadapi masalah apa yang dilakukan. Misalnya pertanyaan seperti itu. Tersedia 4 jawaban yang penilai harus memilih mana yang paling sesuai dengan pelamar ini atau tenaga THL yang mau dinilai ini. Misalnya jawaban pertama, yang bersangkutan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya ini ya. Kemudian pilihan jawaban kedua itu, yang bersangkutan mendiskusikan dengan teman seprofesi. Pilihan ketiga lagi misalnya yang bersangkutan mendiskusikan dengan atasannya atau dengan kepala sekolah. Kemudian ada satu pilihan lagi, nggak tahu lah apa gitu. Nah, ini penilai, kepala sekolah, guru, dan pengawas hanya mencocokkan selama ini kira-kira mana yang paling sesuai dengan THL yang kita nilai. Nah, misalnya pilihannya ke yang bersangkutan mendiskusikan dengan teman seprofesi. Ketika dipilih itu, penilai tidak pernah tahu itu skornya berapa. Tidak pernah tahu itu skornya berapa. Makanya kemungkinan tidak objektif itu sulit. Karena kita pun tidak tahu bahwa pilihan itu skornya lebih tinggi. Karena dipastikan tidak akan ada instrumen soal yang pilihan jawabannya itu skala Likert. Skala yang menggambarkan nilai rendah ke tinggi atau sebaliknya. Contoh, terkait dengan kejujuran yang bersangkutan. Pilihannya misalnya dari sangat tidak jujur, jujur, sangat jujur, dan sebagainya. Dipastikan soal-soal seperti itu tidak akan ada. Karena kalau soal seperti itu cenderung akan tidak objektif. Karena terdeteksi skornya yang mana. Kenapa tidak objektif? Ya tergantung situasi. Kalau selama ini kita dengan yang bersangkutan hubungannya baik-baik saja mungkin bisa objektif. Tetapi misalnya dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, kita clash terus dengan yang bersangkutan, ya sangat mungkin. Apalagi waktu menilai puncak kejengkelan kita ke yang bersangkutan, ya tentu pasti tidak objektif. Nah, maka dipastikan soal-soal seperti itu tidak akan ada. Jadi hanya menyesuaikan, mencocokkan instrumen pertanyaan itu jawabannya dengan yang bersangkutan selama ini. Ya, justru disitulah kenapa yang menilai itu harus guru senior di sekolah tersebut dan kepala sekolahnya. Asumsinya tentu lebih tahu kesehariannya. Jadi tidak ada proses bertemu antara pelamar dan penilai, tidak pernah dilakukan wawancara. Pelamar tugasnya hanya mendaftar. Dia tidak ujian lagi, tidak tes lagi. Gitu. Dia hanya diamati, diobservasi. Gitu. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian ada juga lagi tadi yang bertanya di ini termasuk ini ya, berarti yang langsung selama 2 hari atau menjawab pertanyaan ya, hanya menjawab pertanyaan. Itu pun bukan pelamarnya, tetapi penilai gitu ya. Kemudian ada juga nih bertanya, di sekolah saya ada 1 orang guru honorer yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai P3K. Namun sewaktu dia mendaftar tidak bisa login atau buat akun, bagaimana solusinya? Saya rasa ini ada kesalahan persepsi. Proses pendaftaran belum dimulai, tapi kok sudah mendaftar? Gitu. Jangan-jangan ini maksudnya pendataan non-ASN. Jadi Bapak dan Ibu, hal yang berbeda, pendataan non-ASN yang kemarin ini, termasuk hari ini, masih masa sanggah ya, sampai besok, uji publik masa sanggah, itu hal yang berbeda. Itu pendataan non-ASN untuk sistem seleksi P3K. Makanya ini baru sifatnya pembekalan sosialisasi untuk tim penilai. Pendaftarannya belum dimulai. Nanti akan ada pengumuman, kita tunggu saja. Ini baru dipersiapkan. Jadi ini mungkin yang dimaksud adalah pendataan non ASN ya. Kalau nggak bisa ya silakan. Kalau guru ini malah kita bagi jadwalnya hari ini juga ada itu dari 2 kecamatan dan
Dan untuk SMP, silakan ke Dinas Pendidikan, mungkin sekarang masih ramai juga itu Pak. Itu. Kemudian kalau tidak bisa hadir, sebenarnya sudah disediakan link juga itu oleh Dinas Pendidikan dalam rangka percepatan. Silakan bertanya ke kepala sekolahnya. Kemudian ada satu lagi pertanyaan, Bu Safriwati. Pak izin bertanya, di SDN 10 Tanjung Gadang ada pegawai pustaka yang baru masuk. Tapi sebelumnya ibu ini mengajar di SDIT, jadi bagaimana statusnya? Nah, kembali ke kriteria tadi. Nanti sistem akan menentukan ketika yang bersangkutan dulu mengajar di SDIT itu tercatat di Dapodik, tentu data itu masih ada dan akan dihitung gitu. Ya, kita nggak tahu berapa status aktifnya sebagai guru, kan nggak tahu. Tetapi ketika mengajar di SDIT, di SD swasta waktu itu kan berarti jelas bukan THL di sekolah negeri, tetapi sekarang yang bersangkutan kan di sekolah negeri. Sangat mungkin status gurunya ketika dulu memang dicatat, diisi di Dapodik, karena di swasta kan ada Dapodiknya juga. Artinya status guru tetap dihargai gitu. Ya, mestinya bisa ketika memang terpenuhi minimal 6 semester status gurusna atau setara 3 tahun. Tetapi ketika tidak, ya mestinya tidak bisa. Dan ini bukan manual, sekali lagi by system. By system, termasuk ini juga perlu disampaikan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru yang akan menilai, tidak usah ragu, semuanya by system. Tidak perlu ada ketakutan, jangan-jangan nanti nilainya rendah gitu kan. Karena kita nggak tahu juga, ini semuanya serba sistem. Tidak ada justru oleh karena itulah, makanya proses ini ada sedikit berbeda dengan tes seperti biasa. Itu juga untuk menjawab beberapa kesempatan kan, Pak bukannya tidak adil, orang yang sudah honor sekian lama harus ujian tulis melawan anak-anak yang 3-4 tahun kemarin baru lulus, mesti kalah. Justru karena itu, untuk yang lebih 3 tahun itu tidak lagi ujian tulis. Makanya ada mekanisme observasi. Itu sebenarnya untuk menjawab itu gitu. Nah, itu mungkin sedikit tambahan terkait dengan beberapa pertanyaan baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui chat di YouTube. Mungkin demikian Pak Usman, silakan kalau ada lagi. Baik Bapak Ibu, sudah cukup panjang lebar tadi Pak Kadis menjelaskan kepada kita semua, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada live YouTube. Saya kira Bapak Ibu cukup ya. Cukup ya Pak ya. Nah Bapak Ibu sekali lagi mungkin itu kegiatan sosialisasi kita hari ini, dan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sudah dijelaskan dengan sangat jelas, sangat vulgar oleh Pak Kadis dan narasumber kita yang lain tadi. Namun Bapak Ibu sekali lagi kalau ada keraguan-keraguan, tentu ini karena semangat dari teman-teman guru kita ingin merubah nasib dari THL, dari guru honor menjadi P3K, tentu rasa cemas, rasa ketakutan, rasa ingin tahu tentu sangat besar sekali. Bapak Ibu mohon kepada kita semua yang hadir dalam ruang Zoom ini maupun yang mengikuti melalui live YouTube untuk mensosialisasikan kembali kepada guru-guru kita di sekolah. Nah, ini kan semuanya tercatat ini. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak perlu berbicara. Nah, mungkin tinggal putar aja YouTube-nya, perhatikan sama-sama, pelajari sama-sama, sehingga pada saat waktunya nanti pendaftaran itu dibuka, tidak ada lagi yang cari-cari bahan. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Dodoy, persiapkan bahan terkait dengan KTP, scan ijazah asli. Nah, ya hari ini Bapak Ibu kita siapkan itu semua. Jadi kalau sudah buka jadwal pendaftaran, kita tinggal kirim Bapak Ibu. Di rasa kenyamanan itu kita mulai dari hari ini. Nah Bapak Ibu yang kedua, Pak Kadis tadi pastikan bahwa seluruhnya by system. Ya, karena itu mari kita antisipasi
berikan kepada guru-guru kita pencerahan bahwa tidak ada intrik-intrik yang ya mungkin menawarkan, karena banyak orang hari ini tentu mungkin memanfaatkan situasi, mungkin menawarkan dengan bayar sekian, dengan apa dan lain sebagainya. Mohon Bapak Ibu ini kita lakukan pencerahan kepada guru-guru kita Bapak Ibu. Nah saya kira itu Bapak Ibu semua, sekali lagi tentu kami terutama yang memoderatori kegiatan ini, saya kira masih banyak kekurangan dan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu bisa kita disampaikan nanti melalui WA grup atau lain sebagainya, dan itu akan pasti kita tanggapi. Saya kira itu mungkin Pak, mungkin ada tambahan Pak? Udah ya, masih ada Pak? Bapak Ibu mungkin kita cukupkan sekian Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas atensinya yang hadir melalui ruang Zoom maupun live YouTube, dan kegiatan ini kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lumayan saya kan UPR. Ya, sebentar Bapak Ibu, mohon semuanya dibuka layar. Bapak Ibu belum keluar ya. Mohon semuanya dibuka layarnya, Bapak Ibu tampil di layar Zoom. Kita ambil dokumennya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sudah boleh live. Ya, terima kasih banyak sekali lagi dan selamat melanjutkan kegiatan dengan aktivitas selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu.